Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, di sini kita akan belajar tentang sejarah. Nah, pada bulan ini bulan apa? Ada yang tahu nggak? Bulan Juni. Nah, kalau hijriahnya sekarang bulan apa? Hijriah Juni. bulan Dzul Hijjah. bulan Dzul Hijjah. Biasanya nek bulan Dzul Hijjah itu ada hari raya apa? Idul Adha. Idul Adha. Ketika hari raya Idul Adha, setelahnya ada pelaksanaan apa? Kurban. Ya, penyembelihan hewan Kurban. Nah, di sini Bu Guru akan bercerita tentang kisah sejarah awalnya adanya kurban. Nah, dulu pertama kali Nabi yang menyembelih hewan kurban itu Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, awal mulanya dulu, pada zaman dulu itu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dan pengikutnya karena dulu itu memberontak dengan Raja Namrud. Nah, ketika dibakar oleh Raja Namrud dan pengikutnya, Nabi Ibrahim itu terbakar apa tidak? Tidak. Kenapa tidak terbakar? Karena ada pertolongan dari Allah. yaitu apa? Apinya terasa dingin. Apinya terasa dingin. Nah, setelah ada peristiwa Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim setelah itu hijrah atau pergi meninggalkan Raja Namrud dan kaumnya. Nah, perginya itu kemana? Yaitu keluar dari kotanya menuju kota yang sekarang namanya kota Mekah. Nah, di situ Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya. Nama istrinya Nabi Ibrahim siapa? Siti Hajar. Nah, Nabi Ibrahim itu mempunyai istri namanya Siti Hajar. Nah, dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim itu mempunyai putra. Namanya siapa yang menjadi nabi? Nabi Ismail. Ya, betul. Namanya adalah Nabi Ismail. Nah, awal mula adanya korban, perintah untuk berkorban itu apa? Dulu ketika Nabi Ismail masih kecil. Nah, itu kayak lucu-lucunya. Nah, lucu-lucunya. Nabi Ibrahim itu sayang sekali dengan Nabi Ismail. Nah, pada saat Nabi Ibrahim itu tidur, beliau bermimpi oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih anaknya atau Nabi Ismail. Nah, mimpi itu datang tidak hanya satu kali. Ketika satu kali Nabi Ibrahim bermimpi, beliau belum percaya. Terus ketika tidur lagi, mimpi lagi, untuk yang kedua kalinya belum percaya juga. Terus pada akhirnya yang ketiga kali beliau memantapkan diri atas perintah Allah dalam mimpinya itu memang benar-benar harus dilakukan. Memang benar-benar perintah dari Allah. Nah, setelah mimpi yang ketiga itu, Nabi Ibrahim berbicara dengan Nabi Ismail tentang mimpinya itu. Apa tanggapannya Nabi Ismail? Apa namanya?
Nabi Ismail itu ikhlas. Membakar diri. Bukan. Nabi Ismail itu ikhlas ketika mau disembelih. Beliau kan juga orang yang taat kepada Allah, anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Nah, beliau ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail itu bersedia untuk disembelih. Nah, setelah itu maka beberapa hari selanjutnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih. Nah, pada saat disembelih, Nabi Ismail itu berpesan kepada Nabi Ibrahim dengan apa? Wahai ayahku, ketika aku akan disembelih, tolong tutup mataku. Terus apalagi? Sembelilah aku dengan pisau yang tajam. Nah, dan apalagi? Jangan sampai baju ayah itu kotor, karena nanti kalau kotor terkena darahku, maka ketika ibu melihat, beliau akan bersedih. Nah, setelah itu ketika Nabi Ismail sudah berpesan dengan Nabi Ibrahim ketika akan disembelih, Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya untuk menyembelih. Tapi pada saat akan menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, pisaunya yang dibawa itu tidak bisa untuk menyembelih. Sudah dicoba beberapa kali, tidak bisa menggores lehernya Nabi Ismail. Nah, karena di situ dari kejadian itu Allah itu melihat keikhlasan dan ketulusan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah, maka Allah mengganti korbannya dari tadi Nabi Ismail yang akan disembelih diganti dengan apa? Hewan apa namanya? Domba atau kambing yang diturunkan Allah dari surga. Yang mana domba tersebut itu asal usulnya dari apa? Korban dulu, korbannya Habil yang dipelihara oleh Allah di surganya. Nah, pada saat peristiwa Nabi Ismail itu akan disembelih, itu menjadi gantinya penyembelihannya Nabi Ismail diganti dengan domba yang dipelihara oleh Allah di surga itu. Dombanya Habil. Nah, Habil itu siapa? Itu anaknya Nabi Adam. Nah, setelah itu Nabi Ismail diganti dengan domba dan akhirnya yang disembelih itu adalah domba oleh Nabi Ibrahim. Nah, setelah disembelih dombanya, itu dagingnya itu dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sekitarnya. Nah, itu adalah asal mula dari peristiwa adanya korban yang dilaksanakan oleh umat muslim sampai sekarang. Nah, biasanya korban dilaksanakan pada hari raya apa? Idul Adha. Pada hari raya Idul Adha. Tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. Nah, itu biasanya umat muslim melaksanakan korban pada tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Nah, seperti itu ceritanya, sejarah tentang adanya penyembelihan hewan kurban, sejarah kurban yang dilaksanakan oleh umat muslim sampai sekarang. Nah, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.